What's up guys, welcome back to my channel. Dan buat kalian yang baru di channel saya, jangan lupa sebelumnya untuk klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk berlangganan video saya gratis. Oke, dan di video kali ini saya mau bahas atau sharing jadwal latihan saya selama seminggu. Check it out. Di hari pertama, hari Senin, saya mengawali dengan latihan push day, yaitu latihan otot dada dan tricep. Untuk melatih otot dada, saya biasanya melakukan 4 variasi gerakan dengan repetisi 8-12 repetisi untuk melatih semua bagian otot dada, atas, tengah, dan bawah. Kemudian untuk otot kecilnya, saya melatih tricep dengan 2 variasi dengan repetisi sekitar 8-12 repetisi juga. Untuk otot kecilnya, kenapa saya melatih tricep bukannya bicep? Karena ketika kita latihan push atau mendorong, secondary muscle-nya yang terkena adalah otot tricep. Jadi inti dari bodybuilding adalah saat latihan kita merusak otot, kemudian saat istirahat kita bangun kembali. Setelah kita latihan otot besar, yaitu otot dada, tentunya tenaga kita sudah tinggal 30 atau 25%. Sedangkan otot bicep kita masih fresh. Jadi tenaga yang tinggal 25% atau 30% itu saya merasa kurang optimal untuk merusak otot bicep yang masih fresh. Dan sebaliknya, otot tricep yang kita gunakan untuk latihan otot dada tadi ibaratnya kan sudah setengah rusak, jadi tenaga yang tersisa bisa optimal untuk menghabiskan atau merusak otot tricep yang sudah setengah rusak tadi. Dan yang kedua adalah karena besoknya saya akan latihan pull atau menarik yang secondary muscle-nya adalah bicep, jadi saya mempersiapkan agar bicep saya tetap fresh. Dan kemudian di hari kedua, yaitu hari Selasa, saya latihan pull day atau latihan dengan gerakan menarik, biasanya untuk melatih otot punggung atau back. Dan latihan pull atau menarik ini secondary muscle-nya adalah bicep. Jadi ketika latihan back untuk otot kecilnya, saya melatih bicep. Alasannya sama seperti yang pertama tadi ya teman-teman. Saya melatih otot punggung atau back dengan 4 atau 5 variasi gerakan, kemudian disusul dengan bicep dengan 2 variasi gerakan dengan repetisi 8-12 repetisi. Di hari ketiga atau hari Rabu, saya memilih off atau active recovery karena otot berkembang pada saat kita beristirahat. Jadi setelah saya hari pertama dan kedua merusak begitu banyak otot, dan otot yang rusak tersebut butuh waktu istirahat atau recovery untuk mereka dapat berkembang. Dan yang kedua adalah saya mau tetap menjaga kestabilan antara hormon kortisol dan testosteron. Hormon kortisol adalah hormon stres ya teman-teman, yang muncul ketika saat kita kelelahan. Jadi kita perlu menjaga hormon testosteron kita tetap tinggi dan kortisol serendah mungkin. Kemudian di hari Kamis, saya latihan lower body, yaitu latihan kaki, menggunakan 5 variasi. 3 variasi untuk latihan paha bagian depan atau quadricep. Kemudian yang 2 variasi adalah untuk hamstring, paha bagian belakang. Kemudian 2 variasi untuk latihan otot kecil, yaitu latihan otot betis. Dan untuk repetisinya saya tetap menggunakan hypertrophy, yaitu 8-12 repetisi. Kemudian hari Jumat saya kembali push day, latihan mendorong, yaitu latihan bahu 5-6 variasi untuk melatih semua bagian bahu, baik samping, depan, dan belakang, serta ditambah 1 latihan untuk trapezius. Jadi total sekitar 6 variasi. Nah, untuk hari Sabtu saya biasanya gunakan untuk melatih body part yang saya rasa kurang atau ketinggalan dibanding body part yang lain. Contoh misalnya kekurangan saya ada di lower chest atau dada bagian bawah. Jadi
Saya hari Sabtu saya khusus untuk melatih lower chest saja sebanyak 3 atau 4 variasi. Dan saya biasanya menggabungkan dengan latihan otot perut sebanyak 2 variasi, bisa otot perut bagian atas atau bawah atau samping. Dan hari Minggu biasanya saya off, waktunya berkumpul bersama keluarga dan mengistirahatkan semua otot-otot yang sudah saya latih. Dan pastikan nutrisi dan asupan protein kalian tercukupi sehingga otot dapat berkembang dengan maksimal. Oke guys, itu tadi adalah jadwal latihan saya selama 1 minggu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Ciao.